Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan ajaran Islam. Pada masa awal Islam, hadis disampaikan secara lisan oleh para sahabat maupun oleh para tabi'in. Namun seiring dengan berkembangnya Islam dan luasnya wilayah kekuasaan muslim, munculnya kekhawatiran akan ditorsi, yaitu penambahan dan pengurangan pada lafaz hadis, pemalsuan hadis, serta kehilangan autentik hadis. Oleh karena itu, pada awal abad kedua Hijriah ini, dimulailah proses kodifikasi hadis, yaitu pencatatan dan pembukuan hadis secara sistematis. Kodifikasi hadis ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam karena berperan besar dalam menjaga kemurnian ajaran Rasulullah SAW. Upaya ini dipelopori oleh ulama besar seperti Imam Malik bin Anas dengan kitabnya Al-Muwatta, serta Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mendorong kodifikasi hadis secara resmi. Proses ini juga memberikan dasar bagi munculnya karya-karya besar dalam ilmu hadis di masa-masa selanjutnya. Dengan latar belakang ini, penting untuk kita mengkaji bagaimana proses kodifikasi hadis pada awal abad kedua Hijriah dan faktor-faktor yang melatar belakanginya. Pengertian kodifikasi hadis atau tadwin hadis. Menurut Idris dalam kitabnya, ia menyatakan bahwa kodifikasi hadis ini dikenal dalam bahasa Arab dengan at-tadwin, yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun. Sedangkan secara istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW secara resmi yang berdasar pada perintah khalifah, dengan melibatkan beberapa personil yang ahli di bidang hadis, bukan dilakukan secara individual ataupun demi kepentingan pribadi. Jadi, kodifikasi hadis adalah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW yang dilakukan atas perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, yang kemudian kebijakannya ini ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah, sampai pada masa hadis terbukukan di dalam kitab hadis. Adapun faktor-faktor yang mendorong kodifikasi hadis pada awal abad kedua Hijriah ini, yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ia khawatir jika nanti hadis Rasulullah ini disia-siakan oleh umatnya. Yang kedua, dikhawatirkan terjadinya penambahan dan pengurangan pada lafaz-lafaz hadis yang telah diriwayatkan. Yang ketiga, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang merasa khawatir dan cemas terhadap hadis yang berbeda pada hafalan sahabat akan hilang begitu saja. Dan yang terakhir, karena munculnya hadis-hadis palsu. Pada awal abad kedua Hijriah, beberapa ulama berperan penting dalam kodifikasi hadis. Berikut adalah beberapa tokoh utama beserta kontribusi mereka. 1. Ibnu Syihab Az-Zuhri, wafat pada tahun 124 Hijriah. Beliau dianggap sebagai pelopor utama dalam kodifikasi hadis. Imam Az-Zuhri menerima perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis. Beliau menyusun hadis berdasarkan tema tertentu dan mengajarkan kepada murid-muridnya. 2. Abu Bakar bin Hazm, wafat pada tahun 120 Hijriah. Sebagai gubernur Madinah di bawah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar bin Hazm diperintahkan untuk mencatat hadis yang ada di Madinah, terutama yang berasal dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan ulama lainnya. 3. Imam Malik bin Anas, wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta, salah satu karya hadis dan fikih pertama yang disusun secara sistematis. Kitab ini mengumpulkan hadis-hadis sahih yang diamalkan di Madinah dan menyeleksi riwayat yang kuat. 4. Hammad bin Salamah, wafat pada tahun 167 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama Basrah yang berkontribusi dalam periwayatan hadis secara tertulis. Hammad bin Salamah mempopulerkan metode penulisan hadis agar tidak hanya dihafal secara lisan. 5. Al-Auza'i, wafat pada tahun 157 Hijriah. Beliau adalah ulama Syam yang aktif dalam pengajaran dan penyebaran hadis tertulis. Al-Auza'i mendorong penggunaan hadis sebagai sumber utama dalam hukum Islam. 6.
Sufyan Ats-Tsauri, wafat pada tahun 161 Hijriah. Beliau adalah seorang ahli hadis dan fikih dari Kufah, menulis dan menyusun hadis dalam berbagai kitab termasuk kitab Al-Jami'. Beliau juga mengembangkan metode seleksi perawi untuk memastikan keabsahan hadis. 7. Sufyan bin Uyainah, wafat pada tahun 198 Hijriah. Beliau adalah ulama besar Mekah yang meriwayatkan hadis dari banyak tabi'in. Karyanya banyak digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menyusun hukum Islam. Beliau juga dikenal sebagai ahli dalam ilmu rijal, yaitu kritik perawi hadis. 8. Abdullah bin Mubarak, wafat pada tahun 181 Hijriah. Beliau adalah seorang ahli hadis dan fikih yang berasal dari Khurasan, menulis kitab Az-Zuhud yang berisi kumpulan hadis tentang ketakwaan dan akhlak. Beliau juga aktif dalam mengajarkan hadis kepada murid-muridnya dan menyebarkan ilmunya ke berbagai daerah. Yang ke-9 adalah Al-Lais bin Sa'ad, wafat pada tahun 175 Hijriah. Beliau adalah ulama hadis dan fikih dari Mesir, dikenal sebagai perawi hadis yang terpercaya dan memiliki hafalan yang kuat. Beliau juga berperan dalam penyebaran hadis di luar Jazirah Arab. Yang terakhir adalah Al-Makhlad bin Husain, wafat pada tahun 191 Hijriah. Beliau adalah salah satu ulama hadis yang aktif dalam mengajarkan hadis secara tertulis, dan juga beliau memiliki banyak murid yang kemudian menjadi perawi hadis terkenal. Hadis pada abad ketiga. Abad ini merupakan penyaringan dan pemisahan antara sabda Rasulullah dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Masa penyeleksian ini terjadi pada zaman Bani Abbasiyah, yakni masa Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir, sekitar tahun 201 sampai 300 Hijriah. Periode penyeleksian ini terjadi karena pada masa tadwin belum bisa dipisahkan antara hadis marfu, mauquf, dan maqtu'. Hadis yang do'if dari yang sahih ataupun hadis yang maudhu masih tercampur dengan yang sahih. Pada saat ini pula mulai dibuat kaidah-kaidah dan syarat-syarat untuk menentukan apakah suatu hadis itu sahih atau do'if. Para periwayat hadis pun tidak luput dari sasaran penelitian mereka untuk diteliti kejujuran, kekuatan hafalan, dan lain sebagainya. Materi kodifikasi yang dibukukan pada abad ini dipisahkan antara hadis Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in. Meskipun hadis-hadis yang dihimpun tidak diterangkan antara yang sahih, hasan dan dhaif, para ulama mengkodifikasikan hadis-hadis dalam kitab-kitab mereka dalam keadaan masih tercampur antara ketiga macam hadis tersebut. Mereka hanya menulis dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi lengkap dengan sanadnya, yang kemudian kitab-kitab hadis hasil karya mereka disebut dengan istilah musnad. Hadis pada masa abad keempat Hijriah. Ulama yang terlibat dalam kodifikasi hadis pada abad keempat Hijriah ini merupakan pengembangan dari ulama-ulama yang lahir pada abad ketiga Hijriah, sehingga ulama yang datang pada abad keempat Hijriah ini disebut dengan ulama mutaakhirun, dan ulama yang datang pada abad ketiga disebut dengan ulama mutaqaddimun. Umumnya ulama mutaakhirun mengembangkan hadis yang telah ada, hadis-hadis yang telah dikumpulkan dalam kitab-kitab ulama mutaqaddimun. Pada masa abad keempat Hijriah ini, tradisi periwayatan hadis sudah mulai berkurang karena telah banyak ditulis dalam kitab-kitab hadis pada abad sebelumnya. Pembukuan hadis pada masa ini berfokus pada usaha pengembangan variasi pentadwinan terhadap kitab hadis yang sudah ada, yang mana pada abad keempat Hijriah ini merupakan pengembangan untuk studi hadis ataupun hadis yang ada pada abad ketiga Hijriah. Tokoh dan karya pada masa abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah banyak melahirkan ulama-ulama terkenal yang berhubungan dengan masalah hadis, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Karya-karya mereka merupakan karya hadis yang paling fenomenal yang sampai saat ini masih digunakan oleh seluruh umat Islam, yang mana kitab mereka ini disebut dengan Kutubus Sittah. Imam Bukhari
Imam Bukhari memiliki karya terkenal yang berjudul Sahih Bukhari, yang mana pada kitab Sahih Bukhari ini Imam Bukhari menghimpun hadis-hadis yang dikategorikan sebagai hadis sahih. Kemudian Sahih Muslim. Imam Muslim juga tidak berbeda jauh dari Imam Bukhari. Imam Muslim juga menghimpun hadis-hadis sahih yang ada pada kitab Sahih Muslim. Selanjutnya Imam Abu Daud. Imam Abu Daud umumnya mengumpulkan hadis yang berhubungan dengan masalah fikih. Pada kitab Imam Abu Daud ini memiliki kurang lebih sekitar 800 hadis. Selanjutnya Imam Tirmizi. Imam Tirmizi memiliki karya yang terkenal yang berjudul Jami'ut Tirmizi, sebuah karya yang mengumpulkan hadis dari berbagai sumber. Namun karya ini terkenal dengan penjelasan pada tingkat kesohihan hadis, yang juga Imam Tirmizi menyertakan keterangan hadis sebagai hadis sahih ataupun hasan atau dhaif pada kitabnya tersebut. Kemudian Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i memiliki karya yang terkenal dengan karya yang berjudul Sunan An-Nasa'i, yang mana karya ini juga merupakan karya terkenal yang membahas tentang fikih dan hukum-hukum Islam. Yang keenam, ada Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah meriwayatkan sekitar 4.000 hadis. Meskipun tidak setingkat dengan Imam Bukhari ataupun Imam Muslim, Imam Ibnu Majah juga dianggap sebagai kitab Sunan Ibnu Majah juga dianggap sebagai kutubus sittah. Selanjutnya, tokoh dan karya hadis pada masa abad keempat Hijriah. Yang pertama, ada Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Beliau memiliki karya yang terkenal berjudul Mustadrak As-Sahihin. Pada kitab Mustadrak As-Sahihin, Imam Naisaburi mencantumkan hadis-hadis yang menurutnya memenuhi syarat sahih tapi tidak termasuk Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Yang kedua, ada Imam Ad-Daruqutni. Imam Ad-Daruqutni memiliki kitab hadis yang berjudul Sunan Ad-Daruqutni, yang mana pada kitabnya itu Imam Ad-Daruqutni juga membahas mengenai masalah fikih dan hukum Islam. Selanjutnya Imam Baihaqi. Imam Baihaqi juga memiliki karya terkenal yang berjudul Sunan Al-Baihaqi, yang mana pada kitab ini Imam Baihaqi membahas tentang masalah fikih, namun tidak ditemukan pada kitab-kitab sebelumnya. Dan Imam Baihaqi juga memberikan komentar mengenai kesohihan dan tingkat kredibilitas hadis ataupun tingkat eksistensinya hadis itu tersendiri. Yang keempat, ada Imam Ibnu Hibban, memiliki karya terkenal yang berjudul Sahih Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban menyusun Sahih Ibnu Hibban yang berisi ribuan hadis yang diambil dari berbagai sumber. Kitab ini dikenal karena seleksi ketat terhadap kitab Sahih Ibnu Hibban, terkenal karena seleksi pada hadis-hadis Imam Ibnu Hibban ini sangatlah ketat, sehingga ini dianggap sebagai kitab yang sangat fenomenal walaupun tidak setingkat dengan kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Yang terakhir ada Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani mengumpulkan karyanya ke dalam 3 macam, yaitu Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat dan Mu'jam As-Saghir. Karya-karya Imam Tabrani ini diorganisir ataupun disusun berdasarkan nama perawi dan tempat hadis itu sendiri. Kodifikasi abad kedua, abad ketiga, dan abad keempat. Adapun perbedaannya ini terletak pada perkembangan hadis, tantangan, dan isi kodifikasi. Pada masa abad kedua, hadis ini dipelihara melalui tradisi hafalan baru kemudian dibukukan. Adapun salah satu karya pada abad kedua ini yaitu karya Imam Malik Ibnu Anas. Pada abad ketiga, abad ini disebut masa keemasan perkembangan ilmu Islam dan hadis. Pada masa ini,
para ulama semakin keras untuk menyempurnakan kodifikasi as-sunnah ini atau penyempurnaan kodifikasi hadis ini. Dan periode ini ditandai dengan aktifnya tabi'in yang mencari dan menyerap hadis dari generasi sahabat yang masih hidup. Dan pada abad keempat, ulama membukukan hadis, fatwa para sahabat, dan fatwa para tabi'in. Tetapi pada masa abad keempat ini tantangan semakin berat dengan munculnya kelompok zindik, Jahmiyah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal juga dengan at-tadwin yang artinya mengumpulkan ataupun menyusun. Sedangkan secara istilah, kodifikasi ini merupakan penulisan dan pembukuan hadis Nabi Muhammad yang berdasar pada perintah khalifah dengan melibatkan berbagai ahli di bidang hadis. Kekhawatiran Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah atas keberlangsungan hadis serta terjadi perubahan pada lafaz-lafaz hadis dan munculnya hadis-hadis palsu merupakan faktor yang melatar belakangi kodifikasi hadis pada abad kedua Hijriah ini. Tokoh-tokoh ulama yang ikut dalam kodifikasi hadis ini sangat banyak, di antaranya Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abu Bakar bin Hazm, Imam Malik bin Anas, Hamad bin Salamah, dan masih banyak lagi. Pada abad ketiga masa kepemimpinan Bani Abbasiyah, dilakukan penyaringan dan pemisahan antara sabda Rasulullah dengan fatwa para sahabat dan tabi'in. Mulai dibuat kaidah dan syarat untuk menentukan apakah hadis ini sahih ataupun dhaif. Tokoh-tokoh ulama dan karya pada masa ini, diantaranya Imam Bukhari dengan kitabnya Sahih Bukhari, Imam Muslim dengan kitabnya Sahih Muslim, Imam Abu Daud dengan kitabnya Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi dengan kitabnya Jami' Tirmizi, Imam Nasai dengan kitabnya Sunan Nasai, dan Imam Ibnu Majah dengan kitabnya Sunan Ibnu Majah. Sedangkan pada abad keempat, para ulama mutaakhirun mengumpulkan hadis-hadis dari kitab-kitab karya ulama mutaakhirun, sehingga tradisi periwayatan hadis mengalami penurunan dan berfokus pada usaha pengembangan variasi pentadwinan terhadap kitab-kitab hadis yang sudah ada. Meskipun begitu, ada beberapa tokoh ulama yang tetap menuliskan karya, yaitu Imam Al-Hakim An-Naisaburi dengan kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Ad-Darul Qutni dengan kitabnya Sunan Ad-Darul Qutni, Imam Baihaqi dengan kitabnya Sunan Al-Baihaqi, Imam Ibnu Hibban dengan kitabnya Sunan Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani dengan kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Masa kodifikasi hadis pada ketiga abad ini memiliki perbedaan. Pada abad kedua, hadis dipelihara melalui tradisi hafalan dan pembukuan. Pada abad ketiga, fokus pada penyempurnaan kodifikasi hadis, sedangkan pada abad keempat memiliki tantangan yang semakin berat dengan munculnya berbagai kelompok zindik, Jahmiyah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya.